الحمد لله الذي شرفنا بالذات المحمدية وأمرنا بالصلاة عليه وجعل ذكره من ذكره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du, puji syukur kita pulangkan kepada yang maha terpuji, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha bersyukur. Ialah yang menyebut dirinya Al-Hamid Asy-Syakur. Dan kita juga kirimkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, hamba yang paling terpuji. Karenanya lah kita mengenal zat yang maha terpuji. Namun kita tidak kenal juga dengan beliau kecuali melalui para masyayikh kita. Maka kita bersyukur dapat guru, mempunyai guru, mursyid-mursyid yang membimbing kita mengenal Nabi Muhammad yang terpuji, Allah yang juga terpuji. Yang sangat saya ta'zimi, hormati guru kita semua, Syekhuna Tuan Haji Siddiq Al-Khalidi, mata'allahu fi hayati. Mohon maaf jika ada keterlambatan. Belum pakai karomah katanya. Toyul ard, melipat bumi. Masih manusia biasa. Saya bersyukur dapat memenuhi jemputan Tuan Syekh dan diberi kesempatan masa untuk mengisi beberapa mau'izah untuk ikhtitam suluk keberapa Tuan Syekh? 72, Masya Allah. Sudah lama. Orang-orang yang paling kaya di muka bumi bukan orang yang menumpuk harta, tapi orang yang menabung, menumpuk nama Allah di dalam dadanya. Maka sungguh berjaya dan beruntung orang-orang yang kalbunya menjadi tabungan nama-namanya. Benarlah kata masyayikh kita sedari dulu, sudurul aulia, dadanya para aulia, kekasih-kekasih Allah, adalah kuburul ma'arif wal asrar, adalah kuburan, makam daripada sir dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung di negeri kita, di Nusantara ini, walaupun berlainan bangsa, suku dan negara, tapi secara manhaj masihlah sama. Saya dari seberang Sumatera bersuluk karena sunnah i'tikaf hari ini sampai masa ini, akhir zaman ini, yang benar-benar mengamalkannya secara utuh hanyalah orang-orang yang berthariqah, wa akhasul khusus thariqah Naqsyabandiyah, dan lebih spesial lagi Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Maka nisbat gelaran Al-Khalidi kepada mursyid itu menandakan mereka masih menghidupkan arba'inat atau ishrinat atau salasinat atau asyra ayam. Bahkan guru saya mengatakan, kalau engkau tidak punya masa yaum walailah, yang penting kau mau duduk mabit sejenak saja mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perintah mengingat Allah itu wajib, bukanlah sunnah, bukan mustahab. Wazkur rabbaka katsira, surat Al-Imran. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Dan perintah berzikir ratusan kali lipat di Quran. Sedangkan sholat hanya puluhan, sekitar 50 fa'aksar, hanya 50-an, lebih kurang.
aqimus shalah. Hanya sekitar 50-an lebih kurang. Tapi perintah zikir lebih banyak dari semua itu. Kenapa? Supaya orang dia sukses dalam salat. Aqimis salata lidzikri. Hendaklah engkau menyempurnakan salatmu untuk mengingat aku. Maka latihan zikir ini untuk salat. Untuk apa kita bersuluk? Untuk salat. Supaya salat kita kamilah. Maka kita sampaikanlah jazakallah ayyuhal masyayikh, jazakumullah ayyuhal masyayikh. Kita katakan terima kasih wahai tuan guru. Semoga beliau hayatnya setiap nafasnya diberkahi oleh Allah SWT. Keluarganya, usahanya, perjuangannya diridai oleh Allah SWT. Saya alhamdulillah, kalau orang sini nyebutnya hambo ya, kami sebut ambo. Saya alhamdulillah dari kecil berguru kepada orang yang sudah sepuh juga. Waktu umur kami 11 tahun, saya khidmat kepada beliau. Namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi. Makannya sedikit. Kalau suluk wajib 40 hari. Tidak boleh 10 hari. Suluk tidak boleh makan yang berdaging, bernyawa. Masih ketat beliau. Mutasyaddid. Kami khidmat semenjak kecil. Tapi 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau tidak sanggup lagi memimpin suluk. Maka saya bergurulah kepada syekh yang kedua. Namanya Abuya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Namun beliau gabung 2 thariqah, Naqsyabandiyah was-Sammaniyah. Ada zikir jaharnya, ada zikir khafinya. Awal-awalnya saya meragukan zikir ini. Kenapa ada zikir mata dipejam, lidah dikunci, kepala ke bawah, ya? Lampu pun sebagian dimatikan. Saya pikir ini bid'ahnya orang thariqah. Ternyata diambil dari hadis Nabi SAW. Ada semakna dalam riwayat Hakim, ada yang semaknanya dalam riwayat Ahmad. Nabi berkalam kepada para sahabat, hal fikum gharib, adakah di antara kamu yang gharib, yang asing? Ahli hadis mengira itu ahlul kitab, tapi ahlul ma'rifat mengartikan ahlul kitab ini ada maknanya. Orang yang mampu baca kitab tapi tidak mengerti ilmu ma'rifat sering memusuhi ahli zikir. Dari masa ke masa dimanapun tempatnya, cobalah lihat. Yang mengkritisi, yang mengingkari mursyid-mursyid tarekat, itu orang yang bisa baca kitab, yang boleh baca kitab juga. Benar tak? Karena dia mungkin mampu baca kitab, tapi tidak mampu membaca yang tersirat di dalam kitab. Cukup bacalah Al-Quran. Wazkur rabbaka katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Banyak itu 1000 banyak? 5000 banyak? Banyak? Ya bolehlah, banyaklah. Ya. Nabi beri contoh 100, 70, 33, 10. Ini hanya contoh. Contoh ini dikembangkan oleh para sahabat. Mereka fahami dengan pemahaman yang muassa, yang luas. 2 istri baginda Nabi Muhammad SAW, Safiyah dan Juwairiyah. Beliau berdua mempunyai tasbih, namun dahulu belum diikat dengan tali. Tasbihnya biji-biji subhah, dari kerikil-kerikil seperti yang kita guna dari khatam khojakan. Ya. Kalau Naqsyabandi pasti ada khatam khojakan. Cuma kadang masyayikh ingin memberi rukhsah kepada murid, takut lama duduk.
Maka khotamnya ekspres, pendek. Sofiyah berzikir dari subuh sampai Nabi kembali di saat duha. Nabi pulang biasanya sekitar pukul 10. Lebih kurang 4 jam atau 3 jam berzikir. Nabi biarkan. Artinya zikir menghitung adalah salah satu marhalah, level berzikir untuk mubtadi, untuk pemula. Untuk orang-orang yang sedang memulai zikir. Nabi biarkan. Ketika beliau berangkat subuh. Tapi karena ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ruhaninya cepat usul kepada Allah. Maka Allah langsung mengkabarkan kepada Nabi untuk alih zikir anak ini, istrinya ini. Ketika pulang Nabi tanya, maukah kamu aku ajarkan, ala adulluki, maukah aku ajarkan engkau, tunjuk ajar engkau zikir yang lebih afdal daripada menghitung satu persatu. Tentu seorang murid, sahabat sekaligus istri mau. Lalu Nabi mengajarkan, zikir itu hakikatnya ada pada bab wukuf dalam thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Namun jika dilafazkan bunyinya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati. Lafaz mulia ini, lafaz yang muncul dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika disirkan itulah wukuf. Awalnya kita zikir ismuz zat, ismul jalalah pada latifah qalbu, lalu lataif, lalu tahlil, nafi isbat. Kenapa kemudian zikirnya zikir diam? Supaya kita merasakan fazkuruni azkurkum, sebut aku ingat engkau. Biarkan dia menyebut dirinya melalui qalbu kita. Maka dikatakan subhanallah bihamdihi subhanallah azim adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati. Apa maknanya? Terjemah umumnya, ya Allah, engkau maha terpuji, engkau maha mulia, engkau maha suci, sesuka-sukamu, seridha-ridhamu, semau-maumu. Itulah hakikat zikir wukuf. Dan itu ada dalam marhalah-marhalah, kami menyebutnya kurikulum, benar sama, kurikulum berzikir. Maka bolehlah disebut surau-surau suluk itu madrasah qalbiyah, madrasah latihan qalbu. Tuan-tuan, puan-puan yang melekat Allah, para salikin, saya dengar tidak hanya dari Malaysia, Tuan Guru, ada dari macam-macam, dari Asia Tengah juga. Benar? Ada ya? Yang jauh dari mana itu? Kazakhstan. Oh, tetangganya Uzbek. Ya, dahulu Naqsyabandiyah dari sana. Sekarang ini bukan rahasia. Ini kabar gembira untuk kita semua. Umat Islam yang paling banyak mengamalkan thariqah Naqsyabandiyah adalah orang-orang di negeri kita ini, Nusantara ini. Malaysia kah itu atau Indonesia? Paling banyak. Alhamdulillah. Bahkan di Sumatera ada negeri 1000 suluk di daerah Kampar, Riau. Kampungnya Syekh Abdul Wahab Rokan sebelum beliau berpindah ke Basilam. Di Basilam hari ini setiap hari ada orang bersuluk. Saya bertanyalah kepada mursyid saya di Sumatera Barat, di Minangkabau. Boleh suluk setiap saat? Boleh. Namanya as-suluk. Ya, suluk mutlak. Kapanpun. Namun karena hari ini kita terikat oleh masa cuti, masa bekerja, akhirnya beberapa guru menyesuaikan masa. Berzikir ala thariqah Naqsyabandiyah sebenarnya tidak ada yang bid'ah. Namun dahulu di Mekah
ada orang berjidal sesama ulama, bukan murid. Yang berjidal itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang kampung saya juga. Tapi lama sudah jadi mufti di Mekah. Beliau juga mursyid Thariqah Khalwatiyah. Tapi dia tidak bersetuju dengan suatu manhaj dalam Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang bernama Rabithah. Rabithatul Mursyid. Maka dia tulislah satu buku, risalah kecil, untuk membantah tentang risalah bab Rabithah. Karena dahulu ada mursyid kita di Damaskus, orang Baghdad, hijrah ke Damaskus. Namanya Al-Mujaddid Maulana Syekh Khalid Al-Baghdadi thumma Dimashqi. Orang Malaysia sebut Damsyiki, Damsyik. Maulana Khalid ini, beliau yang dapat ilham banyak untuk menghidupkan sunnah arba'inat. Lalu memapankan, mengutuhkan, mempatenkan manhaj Rabithah, Rabithatul Mursyid. Sebelumnya ini hanya kalimat-kalimat sir yang ada di kitab. Imam Sya'rani dulu sudah bahas itu, tapi tidak betul-betul dinyatakan. Sampai masa Maulana Khalid, ini dijadikan sebagai babul futuh. Ada murid tidak sanggup melalui mujahadah, mata bergadang, mata bangun. Setiap kali zikir ada suara lain, suara nafas, zikir nafas. Zikir nafas ya. Kalau di Thariqah Ahmadi zikir nafas jelas. Allah. Ini zikir nafasnya. Lidah dikunci, lainlah yang berbunyi. Tapi mursyid mendengar, melihat murid begitu, tambah sayang. Ya Allah, muridku hendak belajar menyebut nama Engkau ya Allah, tapi malah dia tidak kuat, dia tertidur. Kepala lehernya langsung patah. Tadinya tasbih di tangan, sekarang tasbih bergerak sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengalaman saya itu, bukan pengalaman murid-murid di sini. Lebih kurang sama ya. Kenapa makan harus sedikit? Supaya tidak zikir nafas. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Karena jika orang makan banyak, di dalam perutnya ini bekerja, pencernaannya lelah, dia memerlukan rahat yang luar biasa banyak. Maka salah satu babul futuh adalah taqlilut ta'am, menyedikitkan makan, wasyurb, dan minum, supaya tidak ngantuk. Tapi guru karena sayang dengan murid, yang penting dia mau zikir, makan banyak boleh. Alhamdulillah, inilah ummah al-marhumah. Maka umat ini disebut ummah al-marhumah, umat yang disayang dan penyayang. Betul-betul penyayang. Banyak yang sudah dirukhsah. Guru mengatakan, ya Allah, biarlah aku tanggung beban muridku. Dahulu di Suryalaya juga ada Abah Anom namanya, juga Naqsyabandiyah, tapi Mutahhariyah yang digabung dengan Qadiriyah. Murid-murid bertanya, perlukah kami zikir dengan angka 11.000, 70.000? Beliau mengatakan tidak, yang penting setiap sholat wajib 165. La ilaha illallah. Lalu bagaimana tugas-tugas yang lain, wazifah yang lain? Jawaban beliau, biarlah aku yang tanggung. Guru-guru begitu ya. Jadi ketika antum sudah dibolehkan makam yang bernyawa, tidur pun bolehlah agak ditambah, itu guru yang lelah ya. Tidak mudah jadi guru, maka jangan berharap-harap jadi mursyid. Namanya cari-cari masalah. Tapi orang terpilih adalah orang yang mau menghadapi masalah. Masalah itu tidak hanya menghadapi ngantuk. Banyak masalah, nantilah kita cerita ya.
Masalah dari internal, nanti masalah eksternal. Banyak. Ya. Kembali ke masalah zikir dan rabithah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau ternyata memahami rabithah itu menyembah guru. Dia kurang faham tentang rabithah. Jadi tasawur dia, deskripsi, ta'rif dia tentang rabithah seakan-akan mengingat guru di dalam zikir. Adakah tuan-tuan ingat guru dalam zikir atau ingat guru sebelum zikir? Ingat guru sebelum zikir. Guru itu yang diingat, apanya yang diingat? Jasadiahnya atau ruhiyahnya? Tapi tanpa jasad, ruh pun kita lupa. Maka perlulah membayangkan guru. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam sahih, kitab-kitab yang sahih, kutubus sittah. Tapi derajat yang ini hasan, tapi naik sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kenapa menjadi sahih li ghairihi? Karena ada riwayat-riwayat lain, Abu Nuaim, Imam Ahmad. Ya. Nabi SAW mengabarkan, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Asma binti Yazid Al-Ashhaliyah Al-Ansariyah. Al-Asma binti Yazid ini seorang mujahidah di kalangan perempuan. Dia wanita berjihad. Waktu perang dengan Rum, lebih dari 9 tentara Rum gugur di tangan dia. Ini Al-Asma binti Yazid. Beliau ini mengatakan, Nabi bersabda kepada kami, berkisah kepada kami, ala adullukum bi khiyarikum, maukah kalian aku tunjukkan ciri-ciri orang-orang terbaik? Di riwayat Abu Nuaim dan lain-lainnya disebutkan, maukah aku tunjukkan kamu siapakah aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Lalu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasulullah. Nabi SAW meneruskan kalamnya, man idza ru'u dzukirullah. Ini pun saya sampaikan di Malaka, tapi dalam konteks yang berlainan. Orang yang jika mereka dipandang, ru'u, ra'a, lain dengan nazara. Nazara bi'ainil basar. Sedangkan ra'a boleh dengan basar, boleh dengan basirah. Inilah dalil rabithah. Orang yang jika dipandang, diingat, dikenang, zukirullah, maka memandang mereka menghantarkan kita memandang kepada Allah. Mengenang mereka membuat kita terkenang nama sifat-sifat Allah. Menyebut nama mereka membuat kita mudah untuk menyebut nama Allah. Betul tak? Maka sahabat-sahabatku, para salikin, para muhibbin, apabila zikir rumit untuk dibaca, wuduklah sejenak, sholat 2 rakaat, perbaiki rabithah. Karena para masyayikh, mereka sadar tidak sadar, karena mereka berguru, ada al-madad ar-ruhi bersama mereka. Ada madad, apa arti madad? Al-i'anah al-ilahiyah, bantuan ilahiyah yang mengalir dalam diri mereka. Kalau tubuh fisik ini tidak sanggup untuk menanggung masalah itu, tapi karena berkah al-madad masyayikh, maka guru-guru kita Allah kuatkan, mereka kuat dikuatkan, mereka alim dialimkan. Maka kalau ditanya, mursyid tidak tahu isi hati murid, tapi diberitahu mungkin. Jadi jangan juga berkeyakinan berlebihan, mursyid mengetahui yang gaib, itu su'ul adab dengan mursyid. Tidak boleh. Ya, kita meyakini mursyid manusia biasa yang Allah pilih ruhnya, qalbunya. Dia tahu karena diberitahu. Jika dia tidak tahu, bukan berarti dia tidak karomah. Ini ada murid-murid menantang gurunya pakai hati. Jika dia tidak tahu namaku, bukan berarti dia bukan wali.
Oh, si murid buat syarat sendiri. Kalau jadi wali harus kenal dia. Berarti dia wali itu. Si muridnya wali. Wali syaitan. Ini murid yang kurang ajar. Mensyaratkan gurunya wali kalau kenal dia. Nabi bertemu sahabat masih nanya, siapa namamu? Nabi masih nanya. Walaupun sesekali terjadi pada sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengenal seseorang yang belum dikenalnya. Tapi tidak sering. Apa kata Salman ketika ditanya, kenapa engkau tahu namaku? Kita belum pernah bersua. Jawaban beliau, araftu ruhak. Dalam riwayat Al-Hakim At-Tirmizi, arafa ruhi ruhak, ruhku kenal ruhmu. Tapi itu tidak boleh sering-sering. Karena hukum sunnatullah yang disebut hukumul adah mesti berlaku. Arabitah, apa faidah daripada rabitah? Rabitatul mursyid aqrabut turuqi ilallah adalah jalan pintas, highway menuju Allah. Kenapa? Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Yang dicintai guru siapa? Gurunya. Yang dicintai guru siapa? Gurunya. Yang dicintai para guru, para masyayikh adalah sayyidul masyayikh, sayyidul mursyidin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hari ini orang mengamalkan zikir, latihan seperti itu, kecuali orang-orang bertasawuf, berthariqah. Ya, ada kawan saya orang alim. Dia keluaran dari university yang berkelas. Apa kata mereka? Tidak usah bermursyid, saya punya banyak kitab. Dicobalah bertahun-tahun berzikir. Tapi di kitab banyaklah zikir. Hari ini zikir ini, besok zikir itu. Mulailah kepalanya pening. Saya mau pilih zikir yang mana? Ternyata kitab tidak ada ruhnya. Tuan-tuan kalau sakit, bolehkah merujuk langsung kepada buku perubatan? Boleh enggak? Enggak boleh. Harus datang kepada dokter. Dokter pun tidak boleh sendiri. Dia bertanya kepada ahli farmasi. Dokter pun sekarang tidak sempurna. Begitu juga lah mursyid. Dia tidak mungkin sendiri. Pasti dia angkat muridnya, dia kader muridnya, dia bertanya juga kepada yang ahli. Nah, apabila kita berrabitah kepada mursyid, apa yang dirabitahkan? Rabtul qalbi bil qalbi. Rabitah itu bahasa Arab artinya ikatan. Ikatan apakah itu? Anta ma'aman ahbabta, hadis Imam Bukhari. Engkau bersama yang engkau cintai. Ciri-ciri kita mencintai seseorang, kita beri dia hadiah. Maka berhadiahlah kepada guru. Jika dia zahir, berilah hadiah zahir. Jika berrabitah qalbunya, kirimkan Fatihah ke dalam ruhnya. Itulah cara berhadiah. Tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kamu, memberi hadiahlah kamu. Maka engkau akan saling mencinta. Itu alasannya kenapa kita baca Fatihah untuk mursyid. Bukti cinta, mahar zikir. Kalau mereka sudah wafat, kalau masih hidup, apa yang mampu kita beri, kita beri. Beliau buat zawiyah surau, kita bantu. Beliau pimpin suluk, kita berkorban. Kalau kita tidak mursyid, yang minimal kita menjadi orang yang membantu para mursyid. Tuan-tuan, perempuan yang bukan Allah, perkara rabithah ini kemudian ramailah di negeri kami, termasuk juga di Semenanjung ini. Lalu adalah sahabat dan dulu juga muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Maulana Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Juga Al-Khalidi. Beliau mengambil berjalur thariqahnya kepada Syekh Muhammad Jamil dari Sulaiman Afandi. Sulaiman Afandi kita sebut Sulaiman Hasan, Sulaiman Zuhdi.
guru daripada Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu Syekh Sulaiman Afandi ini mengambil dari Sulaiman Qarimi. Sulaiman Qarimi ini punya sahabat namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Beliaulah yang pertama berpolemik, bertikai dengan orang-orang yang anti Rabithah, yang kemudian mengatakan Rabithah bid'ah. Namanya Syekh Ismail. Dia punya nazam thariqah, nazam silsilah. Dalam kitab-kitab thariqah ada. Kami masih baca. Biasanya kalau khatam ghazakan, kalau tawajuh, kami bacakan itu. Dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad, Jibril, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman, ya. Barangkali di sini mungkin jarang dibaca, ya, karena yang mengarangnya jalur yang lain. Beliau Maulana Muhammad saat nulis bantahan terhadap Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga guru syariatnya. Bantahan itu berkembang, akhirnya redup. Dengan meninggalnya mereka semua, Syekh Ahmad Khatib wafat, Syekh Sa'ad pun wafat. Setelah saya mengamati apa yang salah, apa yang ditikaikan, ternyata definisi yang dibayangkan oleh Syekh Ahmad Khatib bukanlah definisi yang kita maksud. Dia membayangkan Rabithah itu menyembah guru atau mengingat guru dalam berzikir. Tidak. Rabithah itu anta ma'aman ahbabta. Man iza ru'u zikrullah. Engkau bersama yang engkau cintai. Dan yang kedua, siapakah manusia terfiddin? Dia bab mahabbah. Namun diistilahkan oleh Imam Khalid. Maka murid-muridnya menyebut dirinya Al-Khalidi. Dan yang terbanyak bernisbat kepada beliau hari ini adalah negeri kita. Di Turki banyak, ada Syekh Mahmud, ada Syekh Nazim. Tahu Syekh Nazim Al-Haqqani. Namun Syekh Nazim gabungkan dengan Thariqat Maulawiyah, maka adalah darwish. Kemudian menari tarian sufi. Itu bagi Khalidiyah tidak ada. Syekh Sulaiman Zuhdi punya risalah Sahifatus Safa. Bagi beliau zikir Naqsyabandi, tubuh pun tidak perlu gerak. Diam, lidah dikunci. Bahkan ketika ada jazab pun ditahan, dilembutkan badannya. Kenapa kita melihat ada orang jika hal dapat, dia berteriak? Karena lidahnya tidak dikunci. Kenapa ada orang kemudian merinding? Karena badannya tidak dilemaskan, dilembutkan. Maka ciri-ciri kemurnian Naqsyabandiyah Khalidiyah, badannya dilembutkan. Itu rahasianya. Kalau zikir panas tak? Panas. Tahu asbabnya? Nama Allah itu Hararah. Yang Tuhan makan masih berdaging. Maka bertemulah hararatani, dua yang panas. Oh, panas. Akhirnya beruntunglah ini tempat suluk mewah sekali, ada kipas anginnya. Ada air conditioner juga, aircon. Ada. Nikmat sekali. Ya. Nanti saya kasih tahu lama orang di Sumatera sama di Jakarta. Mau suluk ada aircon. Di mana? Di Kuala. Ada airconnya. Tuan-tuan dan puan dimakan Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Karena ini rihlahnya masih panjang ini. Besok pun masih ada beberapa tempat ya. Nanti malam juga masih ada. Ya, sedikit-sedikit kita buka. Insya Allah saya akan kupas tentang usulut tariqah an-Naqsyabandiyah bil adillati syar'iyyah. Alhamdulillah Allah izinkan hamba ini belajar hadis 15 tahun. Mengkhatamkan kitab-kitab hadis utama, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, ditambah Muwatta, ditambah Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah izinkan. Dan Allah mudahkan untuk mengistinbat
riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan usulut thariqah sufiyah. Perkara-perkara yang menguatkan kita. Maka insya Allah, tahun depan saya akan selesaikan, khatamkan satu buku tentang buku pertahanan thariqah sufiyah. Semua thariqah boleh ambil dalil dari sana. Apakah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syaziliyah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Insya Allah. Semuanya kita ambil dari dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas, kalam ulama' salafus salih, ijtihad para ulama' terdahulu. Insya Allah. Dengan asas akidah Ahlussunnah, bermazhab yang 4, wabil khusus mazhab Syafi'i, dan berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Inilah yang dikatakan oleh Maulana Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khani. Apa kata beliau? Syartul wusul, mesti berakidah yang sahihah dan bermazhab yang sahihah. Lalu berguru yang sanadnya muttasilah. 3 aja syarat usul. Pertama apa? Akidah sahihah. Insya Allah beliau dan guru-guru mursyid kita Naqsyabandi tidak ada yang Syiah, tidak ada yang Rafidah, tidak ada yang Hululiyah mengatakan aku jadi Tuhan, Tuhan masuk. Nggak ada tanasukiyah, reinkarnasi, tidak ada. Semuanya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, bermazhab fikih. Tuan guru kita bermazhab fikih Syafi'i dan berthariqah yang bersambung. Dan di pertemuan yang awal saya bertanya kepada Tuan Syekh, ternyata sanad beliau bersambung kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Ya, maka sanad kami, silsilah kami bertemu di gurunya Syekh Abdul Wahab Rokan, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi. Namun dari jalur ulama Kampar kita bertemu di Syekh Sulaiman Rokan. Dan kata ulama kita, ketahuilah silsilah gurumu, engkau akan mengenal keluarga ilmumu. Maka mohon diangkat saya jadi murid Tuan Syekh. Ya, saya masih jauh lah. Ya. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Buya, saya minta untuk Buya ceritakan di antara karamah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi untuk kami dapat keberkatan dari masyaikh kami, dapat syafaat di pada mahsyar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa barakallahu fiik. Soalan pertama. Soalan nak jawab dulu. Oh, langsung satu-satu ya. Imamuna Syekh Masyayikhina Maulana Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, karamahnya sangatlah banyak, tapi saya tidak tertarik menceritakan khawariqul adah karena saya tidak pemburu karamah yang nisbi. Saya lebih senang karamah yang zati. Karamah bermakna kemurahan Allah, bukan kehebatan wali. Apa makna karamah? Kemurahan Allah, karena Allah cinta dengan kekasihnya, Allah beri dia fasiliti yang banyak. Dan fasiliti ini melanggar kadang-kadang hukum alam. Tidak usah kita cerita tentang karamah yang nisbi itu. Tapi sebelum beliau lahir, kakek gurunya, saya alhamdulillah diizinkan Allah juga berziarah ke kampung Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Namanya Qasr Al-Arfan atau Irfan. Istana para arifin atau ahli ma'rifat. Itu nama kampungnya. Kakek gurunya bernama Baba Astamasi. Beliau wali kutub di zamannya, mengajarkan zikir jahar dan sir sekaligus. Di saat beliau yamurru hadhil qaryah, melewati kampung istana para arifin. Istana para arifin bukanlah bangunan fisik, tapi istananya adalah bangunan rohani. Inilah yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi
Imam Salafus Saleh, kata beliau, kewalian itu ada raihahnya yang thayyibah. Inna lil walayati raihatan thayyibah. Kewalian itu ada wewangian, aroma sedapnya, harumnya. Yashummuha ahluha, yang hanya dapat dicium, dirasakan oleh ahlinya, berarti sesama wali. Belum lahir sang wali, dia sudah tahu. Baba as-samasil wali yamurru hadhil qaryah, dia melewati negeri, kampung Imam Bahauddin, kampung ibunya. Ibunya tengah hamil mengandung janin Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Apa kata beliau? Aku mencium bau kewalian, aroma walayah. Insya Allah akan lahir dari kampung ini seorang wali kutub yang akan diamalkan ilmunya di mana saja. Yang berkalam lebih kurang Imam Baba Samasi. Alhamdulillah kami ziarah juga ke makbarah beliau. Ya. Uzbek, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Imam Bukhari, penulis Sahih Bukhari. Masih kurang cukup. Imam Baba meninggal. Dia beri wasiat kepada muridnya Mir Kulal. Wahai Ananda muridku, aku titipkan engkau seorang anak bernama Muhammad Bahauddin. Muhammad Bahauddin, guru kita ini, imam kita ini, masihlah ya, belia, muda belia. Dididik oleh Mir Kulal dengan cara yang sir. Tapi sirnya Imam Bahauddin lebih laju daripada gurunya. Dan akui oleh Mir Kulal. Satu kali di musim berkhalwat, Mir Kulal masih mengikuti manhaj gurunya, Baba Samasi. Mereka masih berzikir tahlil dengan kerasnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Imam Bahauddin Shah Naqsyaband berzikir sejenak, lalu dia keluar. Dia pergi. Selesai berzikir, para khalifah membuka matanya, dilihat Bahauddin sudah tidak ada di samping. Apa kata mereka? Asa al-adab. Bahauddin telah buruk adab kepada mursyidnya Mir Kulal. Bagaimana mungkin guru sedang memimpin zikir, tapi murid keluar meninggalkan guru. Ini jangan ditiru ya. Ini cukup Imam Bahauddin. Antum bukan Bahauddin. Berkumpullah para khalifah melaporkan perilaku Imam muda Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Berkumpul mereka, lalu ada satu yang paling vokal, bagus berkalam, menyampaikan ketidaksenangan mereka dengan perilaku Muhammad Bahauddin. Disampaikanlah kepada gurunya Mir Kulal, qaddasallahu sirrahu. Tapi siapa yang dimarahi? Bukan Imam Bahauddin. Yang dimarahi para khalifah yang tua-tua ini. Ya. Apa kata Mir Kulal? Engkau tidak tahu sirnya Bahauddin. Kalau engkau tahu sirnya Bahauddin, engkau tidak akan datang melapor. Masa khalifah, asisten guru tidak faham apa yang terjadi pada muridnya? Ini marahnya beliau. Ya wajar, dia bukan mursyid toh. Ya. Ternyata Imam Bahauddin sedang mengalami hal namanya hal jazbah zikir khafi. Maka dia tidak mau bising. Tidak mau dengar zikir jahar. Dia sedang asik dengan Naqsyaband, nur yang terukir di dalam kalbunya. Sedang asik. Akhirnya para khalifah diam. Sebelum meninggal Mir Kulal, beliau mengijazahkan dan mengangkat Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband dan menyerahkan tongkat
kemursyidaan mutlak kepada Imam Bahauddin. Disitulah halnya tambah sempurna, sempurna. Beliau tidak hanya dapat dari guru, karena para guru kita mengatakan 4 zikir ditalkitkan guru, muraqabah dan musyahadah, anugerah fadlullah, anugerah dari Allah. Dia anugerahnya detik per detik masuk ke dalam jantung kolbunya. Sedangkan para khalifah kaku dengan formalitas, kaku dengan teks. Ternyata ini sudah nasibnya orang-orang bertorikoh dari dulu. Ada orang yang kaku, ada orang yang kolbunya selalu laju menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kepada tuan-tuan, ilmu Allah terbatas atau tak terhingga? Tidak mungkin torikoh membatasi ahwal dan jazbah. Maka Imam Bahauddin mentajdid torikohnya dan mengatakan, bidayatu tariqatina nihayatu turuq. Kalimat ini berani sekali. Awal torikoh kami, itu akhir semua torikoh di luar sana. Ini orang lagi jazbah, lagi hal. Orang torikoh lain tidak boleh tersinggung, ini orang lagi hal. Wali lagi bicara. Apa itu? Semua zikir, ujungnya wazkur rabbaka fi nafsik. Surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah di dalam nafsmu, dalam jiwamu, dirimu. Tadarru'an wa khifatan dunal jahri minal qaul wa la takun minal ghafilin. Dengan sir tentu maknanya wazkur rabbaka fi nafsik. Maka disebut lafaznya di situ di tengah ayat dunal jahri minal qaul. Tidak lagi jaharnya qaul. Itu disebut sir. Maka muncul satu asar dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, khairudz dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Ilham ini dilanjutkan, disempurnakan oleh beliau. Maka usulut tariqah an-Naqsyabandiyah az-zikr al-khafi. Zikir yang khafi. Awal murid masuk langsung zikir khafi. Padahal di tariqah lain zikir keras dulu baru khafi. Zikir jahar dulu, hizib dulu, ijazah aurat dulu, baru zikir khafi. Di Naqsyabandiyah luar biasa. Awal talqin langsung zikir khafi. Tapi jangan bangga dulu. Akhir dari thariqah Naqsyabandi, awal thariqah yang lain, yaitu zikir tahlil mulai dengan lisan. Betul tak? Ya, khatam tahlil. Nah, ini penting apalagi untuk orang-orang yang memegang untuk ruatan itu. Ini saya pesan-pesan sekali, saya wasiat advice sekali. Siapa yang meruqyah wajib khatam tahlil. Jangan sampai tidak khatam, karena itu bentengnya Allah. Ya, man dakhala husni amina min adzabi. Yang masuk benteng Allah aman. Kenapa ada ahli ruqyah tumbang, tewas, kalah karena tidak khatam zikir la ilaha illallah. Ilmunya hebat, tapi pertahanannya jebol, hancur. Jadi akhirnya zikir Naqsyabandi, zikir jahar. Lalu dalam kitab As-Sa'adah ala Badiah disebutkan puncak-puncak zikir Naqsyabandi, khatam Quran, sholat yang banyak, sholawat yang tiada henti, semuanya jahar, zahir. Tapi basicnya itu yang tadi diuraikan, dibentangkan oleh Tuan Syekh. Zikir diawalkan. Boleh saya katakan, antum menikmati zikir khafi itu karamah Imam Naqsyabandi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Terima kasih. Soalan yang pertama, ada satu atau dua lagi boleh. Soalannya ialah, bolehkah seorang itu mengamalkan zikir dalam tarekat yang banyak? Diambil banyak tarekat dan diamalkan semuanya. Itu soalan kedua lah. Dan ditanya tentang beza Ahmadiyah dan Naqsyabandiyah. Itu soalan kedua. Baik. Mampukah tuan-tuan sekolah di jam yang sama tapi dua tempat yang berlainan? Mau tak? Mampu tak?
Saya juga nggak mampu. Yang mungkin itu selesaikan satu, ambil lagi yang baru. Paham analognya? Jangan tamak. Jangan berzikir dengan hawa nafsu. Berzikir itu dengan kemurnian. Ya? Dengan kemurnian kolbu, jangan pakai nafsu. Kita sakit, ada 2 dokter. Satu dokter jantung, satu dokter paru. Setelah datang, lalu mereka mengatakan, ini obatnya. Yang satu lagi mengatakan, ini obatnya. Ini bab kalau sakit, ini kalau bab sakit, bukan lagi sekolah. Bukan lagi sekolah. Boleh enggak konsumsi obat dari 2 dokter? Boleh. Yang penting disetujui oleh para dokter. Mereka harus bergabung. Biasanya kalau sakit, masuk hospital, nanti ada tim dokter. Masalahnya para mursyid kadang-kadang tidak punya tim seperti itu. Akhirnya cukuplah 1 dokter, lebih baik. Ya. Kenapa zikir kemudian orang ambil banyak-banyak? Karena dia tidak sabar dengan satu thariqah. Seandainya seorang murid sabar mengkonsumsi, menyantap, menikmati satu zikir dari guru mursyidnya, sampai kemudian bernatijah, berbuah, maka dia akan mengatakan, sebenarnya cukup satu thariqah. Yang penting wusul kepada Allah. Kenapa ada orang banyak ambil ini, ambil itu? Mungkin dia tidak sabar. Terlalu lama zikir Naqsyabandi, khalwat 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Ya, saya ambil yang lain lah. Sama dengan orang sudah sekolah, hampir tamat, pindah kelas, pindah sekolah. Hampir tamat lagi, pindah lagi. Akhirnya seumur hidup tidak ada satupun yang tamat. Saran saya sebagai murid, saya amalkan satu, selesai baru amalkan yang lain. Maka dalam khalwat, jangan bawa hizib yang lain, jangan bawa sholawat yang lain, kecuali hizib sholawat itu dibaca guru kita, dan beliau perintahkan mengamalkannya. Ya, hatta aurat-aurat yang tidak penting, untuk kolbu tinggalkan dulu. Kenapa? Nah, ini terjadi di zaman dahulu, bukan nggak penting, tapi kita sebut apa di sini? Takaran, dosis. Dosis, takaran. Quran itu sebenarnya santapan ruhani aulia kibar. Karena langsung Nabi yang mendapatkan Quran. Maka orang yang berwirid dengan Quran, jika tidak punya zikir kolbu, sulit sekali untuk menikmati satu huruf per hurufnya. Banyak orang kemudian malal, jenuh baca Quran. Ini kan aneh. Jenuh baca Quran. Al-malal dalam baca Quran itu alamat nifak, ada nifak, kemunafikan di kolbu. Maka seorang syekh wali Allah di zaman dahulu, ketika ada muridnya belajar zikir Allah dalam kolbu, apa kata tuan syekhnya? Kamu semua wiridmu, hatta Al-Quran yang biasa kamu baca tiap hari, kamu stop dulu. Tapi ahli kitab yang suuzon berkalam lain. Kita kalau suluk dia langsung baca Quran. Bukan begitu, ya? Kalau datang ke dokter, dokter ngomong, jangan dulu makan daging, nanti kolesterol. Kenapa kita patuh? Padahal daging tidak haram. Kenapa kalau mursyid yang berkalam kemudian jadi masalah? Ini ahli kitab yang ngomong begini, dia kalau datang ke dokter patuh. Tapi kalau ke mursyid tidak patuh, ingkar dia. Lalu Tuan Syekh mengatakan, kamu cukup zikir ini dulu. Tapi Tuan Syekh tidak menjelaskan maknanya. Murid rajin. Maka dia zikir selepas 40 hari. Tuan Syekh panggil, kamu sini. Mana mushafmu? Buka. Iqra'il Quran. Mulailah baca Quran. Dia bacalah Quran, baru bismillah dia menangis. Bismillah. Lidah baca namanya, kolbu mengiyakannya, ruh merindukan yang punya nama. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia sebut-sebut namaku.
Bergetarlah badan si murid ini. Satu ayat pun tidak berani meneruskannya. Berhenti di bismillah. Inilah makom siddiqiyah. Makom Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang setiap kali takbir, suaranya hilang. Setiap kali jaharkan Quran, tak mampu menjaharkannya. Oleh karenanya istri Rasulullah, anak beliau Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan imam yang lain. Karena ayahandaku suaranya kecil. Suaranya sir. Kalau mimpin sholat badannya bergetar. Baca Allahu Akbarnya putus-putus. Oh, begitu. Baru si murid faham. Inilah nikmatnya orang kalau patuh dengan guru. Ya, coba rasakan. Ya. Zikir 40 hari, buka Quran. Belum khatam satu ayat, kolbu sudah bergetar, air mata sudah mengalir. Barulah bertemu rahasia ayat sajadah. Ayat sajadah untuk orang yang kolbunya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut ia bekun, mereka menangis. Bergetar, taqasyairu. Ya, tuan-tuan tidak akan merasakan kalau kolbunya belum berzikir khafi. Saya pun mengalami hal yang sama dan yang ada di kitab itu. Ya. Jadi cukup satu thariqah, amalkan sampai muncul kesadaran bernatijah. Jika hendak amalkan setelah itu. Ya. Kalau mursyid boleh, dia mursyid. Antum mursyid? Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jazakallah khairan jazak. Soalan terakhir yaitu apakah amalan terbaik untuk mencari atau bertemu dengan guru tarekat? Maksudnya mencari guru. Cari guru. Amalan apa untuk mencari guru? Tak usah susah-susah, sudah ada di depan. Wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang sadiq. Sadiq itu muwafaqah baina zahir wal batin. Kolbunya sudah terkoneksi dengan Allah. Sudah ada di depan. Ambillah kepada beliau. Bersama dengan orang-orang yang sadiq. Nanti bertemu ra'sus sadiqin. Ketuanya, ya, pemimpinnya. Tapi jika hendak bertanya lebih serius lagi, saya jawablah. Min sa'adatil mar'i dalam hadis Imam Ahmad. Ayyastakhira ila Allah fi amrih. Lebih kurang begitu kalam Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda seorang murid akan berjaya, berbahagia, beruntung. Kalau di iklan-iklan reklame itu apa? Baloi, apa? Berbaloi. Apa ciri-cirinya sa'adah murid? Ayyastakhira ilallah fi amrih. Dia meminta kepada Allah, memilihkan untuknya mengenai urusan-urusannya. Jangan istikharah, nak mau nikah saja. Nikah urusan zahir, kita mati, dia mati, selesai urusan. Nanti di hari kiamat belum tentu berdua. Ya. Karena al-akhilla yauma idin kata Allah. Ya. Orang-orang yang berkawan pada hari itu saling lari. Kawan ketemu kawan lari, suami istri lari. Karena mereka menghalangi hak dari pasangannya. Karena mereka pernah menyakiti pasangannya. Anak dengan orang tua dengan anak, kawan-kawan. Ya. Itu baru amrud dunya. Untuk mencari teman hidup dunia kita istikharah. Kenapa mau cari kawan, guru rohani akhirat tidak istikharah? Maka dalam adab hakikat istikharah itu wajib. Meskipun dalam ilmu fiqh itu sunnah. Karena syaratus sa'adah, syarat mencapai wusul. Lalu dalam sebuah asar dikatakan ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Itu bukan hadis yang sahih tapi maknanya sahih. Tidaklah rugi orang yang istikharah. Maka siapapun yang memulai semua urusannya istikharah, Allah berkahi jalannya.
dan tidaklah akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Apa bahasa orang sini? Musyawarat. Nah, itu penting. Meminta nasihat orang-orang alim. Minta nasihat kepada yang takut kepada Allah, bukan kepada ahli-ahli kitab yang hatinya belum tertulis nama Allah. Ilmunya baru sampai di sini, belum tembus ke dada. Jika dulu Khawarij kita khawatirkan, sekarang yang kita khawatirkan orang baca kitab Arab, kitab Jawi, kitab Gundul, tapi kolbunya tidak ada nur. Akhirnya baca kitabnya, hafal dalilnya, makrifat dalilnya dia gunakan untuk mencari kesalahan ulama-ulama lain, terutama ahli thariqah. Karena ahli thariqah ini paling sabar, itu paling gampang diserang. Ya? Dia majali thariqah, jarang balas. Barangkali itu caranya supaya dapat. Jadi salat istikharah, lalu tanya ahli, carilah guru. Ya, jadi bukan menantang guru. Ya, kalau dia tahu namaku, dia wali. Kalau dia tahu isi hatiku, dia wali. Kalau dia salaman denganku, dia wali. Oh, jadi syarat jadi wali salaman dengan antum ya? Ada murid-murid yang tidak tahu adab seperti itu. Nah. Caranya istikharah dan istisyarah, minta isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan next waktu insyaallah. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi yang berbahagia Tuan Syekh Siddiq Al-Khalidi, dan memberkahi siapapun yang hadir pada malam siang ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil kaunain walhamdulillahi rabbil alamin.